Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah kelas 4. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa kembali dengan Ustadzah Ulia. Anak-anak hebat, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk di tema 5, yaitu tentang pahlawanku. Subtema 1, dan kita akan belajar dan mengenal tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dan sebelum belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya silakan simak video berikut ini. Kudungga adalah pendiri kerajaan Kutai Martadinapura. Ia mempunyai seorang anak yang bernama Aswawarman. Ia juga diketahui sebagai pendiri dinasti kerajaan Kutai, sehingga dia diberi gelar Wangsangkerta, yang artinya pembentuk keluarga. Aswawarman sendiri mempunyai 3 orang putra, yakni salah satu putra yang bernama Wulawarman. Ia sangat terkenal dan termasyhur pada saat itu. Ia tercatat sebagai raja dengan segudang prestasi dan kedermawanannya, sebagaimana isi daripada Yupa, yakni Aswawarman memiliki 3 putra yang seperti api. Yang terkemuka di antara ketiga putranya adalah Sang Mulawarman, raja yang besar, berbudi baik, cuap, dan kuasa, yang telah upacara korban emas yang amat banyak. Dan untuk memperingati korban tersebut, maka dari itu Yupa ini dibangun. Raja Mulawarman terkenal dekat dengan rakyatnya. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan para Brahmana. Salah satu bukti kedermawanannya adalah ia bersedekah minyak dan lampu serta memberikan hadiah 20 ekor lembu kepada para Brahmana, yakni di tempat untuk memuja Dewa Siwa, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya Raja Mulawarman menganut agama Hindu Siwa. Berdasarkan jumlah hadiah yang diberikan kepada para Brahmana, hal tersebut menggambarkan keadaan masyarakat pada saat itu sangatlah makmur. Kemakmuran itu didukung peranan Kutai dalam pelayaran dan perdagangan sekitar Asia Tenggara. Karena pada saat itu letak kerajaan Kutai yang strategis, yakni berada dalam jalur perdagangan Cina dan India. Masa keemasan Kutai Kartanegara di tangan Sang Mulawarman mencangkup daerah kekuasaan yang terus meluas, sehingga menguasai seluruh wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Tidak diketahui kapan berakhirnya masa kepemimpinan Sang Mulawarman. Namun, kejayaan yang ia capai membawa kebaikan bagi raja dan rakyat sesudahnya, hingga masuknya pengaruh Islam dan VOC dari Belanda. Kita pasti tak asing dengan cerita kerajaan Singosari. Kerajaan Singo tahun 1222 Masehi. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang. Berdasarkan Prestati Kudadu, nama resmi kerajaan Singosari yang sesungguhnya ialah Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1253 Masehi, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kartanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singosari. Nama Singosari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal
daripada nama Tumapel. Maka kerajaan Tumapel pun terkenal dengan nama Kerajaan Singosari. Ketika dipimpin Sri Maharaja Kartanegara, Kerajaan Singosari mencapai masa kejayaannya. Ia sendiri dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang berambisi menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Sultan Iskandar Muda lahir di Bandar Aceh tahun 1533. Ia memerintah kerajaan Aceh tahun 1607 hingga 1636. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh dapat mencapai puncak kejayaannya sebagai kerajaan besar di Nusantara. Wilayah kekuasaannya pada saat itu mencakup Malaysia, Sumatera Barat, Sumatera Timur, Semenanjung Melayu, dan menjadikan Aceh sebagai kerajaan terbesar kelima di dunia setelah kerajaan Islam Maroko. Isfahan, Persia, dan Arga. Sultan Iskandar Muda wafat pada usianya yang ke-43 tahun pada tanggal 27 September 1636. Ia dimakamkan di tanah kelahirannya, yaitu Bandar Aceh. Tahun 1993, tepatnya pada tanggal 14 September, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Iskandar Muda atas jaya dan kejayaannya membangun dasar-dasar penting hubungan ketatanegaraan dan atas keagungan beliau. Kedatangan Portugis di Indonesia dan menguasai Malaka mulai dari tahun 1511 tidak pernah bisa menguasai Aceh. Karena pada tahun 1659 Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan ke Malaka. Ia mengumpulkan pasukan dari rakyat Aceh
untuk menyerang Portugis. Tetapi upaya ini dapat digagalkan oleh Portugis. Tahun 1629, Sultan Iskandar Muda kembali menyerang Portugis di Malaka. Hampir saja Malaka dapat dikuasai jika Portugis tidak mendapat bantuan dari Kerajaan Johor, Kerajaan Pahang, dan Patani. Mengenai apakah Raden Patah pernah menyerang Majapahit atau tidak, dapat kita lihat dari analisis berikut ini. Raden Patah diceritakan sebagai raja pertama Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, ia bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Pandatagama. Sedangkan menurut Serat Paniti Radia, ia bergelar Sultan Syah Alam Akbar, dan dalam Hikayat Banjar disebut Sultan Surya Alam. Nama Patah berasal dari kata Al-Fatah yang artinya sang pembuka, karena ia memang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Pada tahun 1479, ia meresmikan Masjid Agung Demak sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan kepada umat beragama lain. Sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dahulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam. Raden Patah juga tidak ingin memerangi umat Hindu dan Buddha sebagaimana wasiat Sunan Ampel gurunya. Meskipun naskah Babat dan Serat memberitakan bahwa Raden Patah menyerang Majapahit, namun hal itu dilatar belakangi persaingan politik untuk memperebutkan kekuasaan Pulau Jawa, bukan karena sentimen agama. Lagi pula, naskah Babat dan Serat juga memberitakan bahwa pihak Majapahit lebih dahulu menyerang Giri Kedaton, sekutu Demak di Gresik. Tom Pyers dalam Suma Oriental memberitakan bahwa pada tahun 1507 Paterodin alias Raden Patah meresmikan Masjid Agung Demak yang baru diperbaiki. Lalu pada tahun 1512 menantunya yang bernama Pateunus, Bupati Jepara, menyerang Portugis di Malaka. Tokoh Pateunus ini identik dengan Yatsun dalam kronik Tionghoa yang diberitakan menyerang bangsa asing di Moaloksa tahun 1512. Perbedaannya ialah Pateunus adalah menantu Paterodin, sedangkan Yatsun adalah putra Jinbun. Kedua berita itu, baik dari sumber Portugis ataupun sumber Cina Tionghoa, sama-sama menyebutkan armada Demak hancur dalam pertempuran ini. Menurut kronik Tionghoa, Jinbun alias Raden Patah meninggal dunia tahun 1518 dalam usia 63 tahun. Ia digantikan oleh Yatsun sebagai raja selanjutnya yang dalam Babat Tanah Jawi bergelar Pangeran Sabrang Lor.